Shalom, selamat hari Minggu, salam sehat. Apa kabarnya adik-adik remaja? Kakak berharap adik-adik remaja yang ada di rumah semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Kita bersyukur karena hari ini, hari yang telah dikuduskan oleh Tuhan, kita boleh dapat berjumpa kembali dalam ibadah remaja secara virtual atau online. Baiklah adik-adik, mari kita siapkan diri dan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, Kakak mengajak adik-adik sekalian bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita angkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau sungguh baik. Kita masuk dalam votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepada kamu dari segala orang kudus, kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai kita. Silakan duduk. Mari bersama-sama kita mengangkat pujian Sabdamu Abadi. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayat yang ke-6. Sabdamu abadi, sungguh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari bersama-sama kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami. Hari ini kami boleh dapat bersama-sama beribadah, walaupun itu kami lakukan dari rumah kami masing-masing. Tiba saatnya ya Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami, sehingga kami boleh dapat mengerti dan memahami akan firman Tuhan. Dan kepada hamba yang akan merenungkan akan firman Tuhan, kiranya Tuhan berkati, sehingga hamba boleh dapat berkata-kata sesuai dan seturut kehendak-Mu. Ini doa
kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita pada minggu ini terambil dari Kejadian pasal 29, pasal 30, pasal 31, dan pasal 35 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-26. Ini adalah lanjutan dari cerita minggu lalu. Ya. Jadi minggu ini terdiri dari 4 pasal. Kejadian pasal 29, pasal 30, pasal 31, dan pasal 35 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-26. Ya, minggu ini kakak tidak akan membacakan itu semua, tetapi kakak berharap adik-adik remaja yang ada di rumah boleh dapat membacanya masing-masing, karena ini adalah lanjutan dari cerita kakak Titin minggu lalu. Ya, masih tentang cerita Yakub. Waktu itu Yakub melarikan diri karena ia sudah merasa bersalah terhadap ayahnya dan juga terhadap kakaknya. Yakub sudah menipu ayahnya dan juga kakaknya. Lalu kemudian Yakub pun pergi ke tempat yang bernama Haran. Setibanya di sana, dia menjumpai pamannya. Adik-adik remaja masih ingat, ada yang tahu? Ya, pamannya bernama Laban. Setibanya di sana, Yakub merasa sangat lelah sekali. Ya, karena dia berjalan cukup jauh, dia lelah. Setelah tiba di rumah Laban, dia berjumpa dengan salah seorang anak dari Laban yang bernama Rahel. Ya. Anak Laban ini sangat cantik parasnya, adik-adik. Ya. Waktu Yakub bertemu, dia melihat Rahel. Ya. Lalu kemudian dia melihat parasnya yang cantik. Yakub pun akhirnya jatuh hati terhadap Rahel. Ya. Lalu kemudian Yakub pun dijamu makan malam oleh keluarga Laban di tempat itu. Jadi Yakub sudah menemukan tempat tinggal yang baru setelah ia lari dari rumah ayahnya. Ya. Di sana Yakub bekerja sebagai seorang gembala. Dia bangga dan senang bekerja sebagai gembala di keluarga Laban. Yakub bekerja dengan giat. Yakub bekerja dengan keras karena Yakub menumpang di rumah pamannya yang bernama Laban. Tuhan sangat memberkati Yakub sehingga ternak-ternak Laban semakin bertambah banyak, adik-adik. Ya, keluarga Laban pun menjadi kaya. Lalu kemudian Yakub pun jatuh cinta terhadap Rahel. Yang awal tadi dia berjumpa waktu pertama kali datang ke rumah Laban, dia berjumpa dengan Rahel. Ya, Yakub pun jatuh cinta kepada Rahel. Lalu kemudian Yakub bilang kepada Laban bahwa dia ingin menikahi Rahel, anaknya. Tetapi kata Laban, ia boleh menikahi Rahel dengan satu syarat, yaitu Yakub harus bersedia bekerja selama 7 tahun di rumah Laban. Yakub harus bekerja selama 7 tahun di rumah Laban, lalu kemudian ia boleh menikahi anaknya yang bernama Rahel. Nah, Yakub setuju. Dia setuju atas syarat yang diberikan oleh Laban. Lalu dia pun bekerja dengan giat, dia bekerja keras selama 7 tahun itu. Ya. Karena cintanya Yakub terhadap Rahel, selama dia menjalani tahun, hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun, dia rasakan itu seperti hanya beberapa hari saja, padahal dia sudah melalui itu selama
7 tahun lamanya adik-adik. Nah, tiba saatnya 7 tahun kemudian Yakub pun akhirnya menikahi Rahel. Nah, tetapi apa yang terjadi adik-adik? Waktu itu Laban menggelar pesta pernikahan yang sangat megah. Ya. Ada anak sulung Laban yang bernama Lea. Justru itu yang dinikahkan oleh Laban untuk Yakub, tetapi bukan Rahel. Ya. Biasanya pada zaman dulu itu anak-anak gadis jika ingin menikah, ya, dia itu ditutupi dengan cadar wajahnya. Mungkin adik-adik remaja sudah ada yang lihat. Mungkin ada adat-adat dari daerah mana yang kalau menikah itu ditutup pakai cadar wajahnya. Nah, sehingga pada saat itu Yakub mengira bahwa wanita itu adalah Rahel. Nah, tetapi ternyata wanita itu adalah anak sulung Laban yang bernama Lea. Nah, dan akhirnya pesta pernikahan itu pun berlangsung adik-adik. Yakub sudah menikah dengan wanita itu. Nah, waktu Yakub melihat dan mengetahui bahwa ternyata yang dinikahkan oleh Laban itu bukan Rahel melainkan Lea, ya, Yakub terkejut. Dia sangat marah karena dia ditipu oleh Laban. Ya, dia ditipu mentah-mentah oleh Laban. Akhirnya Laban pun menjelaskan apa maksud dan tujuan dia menikahkan anak sulungnya yang bernama Lea. Nah, lalu kemudian Yakub pun harus mengalah dan bekerja selama 7 tahun lagi ke depan demi menikah dengan Rahel. Ya, jika dia ingin menikah dengan Rahel, Laban menyuruhnya untuk bekerja lagi selama 7 tahun ke depan. Nah, dan itu pun akhirnya dijalani oleh Yakub. Dia kembali bekerja, dia kembali lagi mengembalakan ternak selama 7 tahun. Dan tibalah saatnya 7 tahun ke depan, Yakub akhirnya benar-benar menikah dengan Rahel, adik-adik. Ya. Tuhan mengingat janjinya untuk memberi banyak keturunan kepada Yakub. Nah, ada yang masih ingat? Yakub memiliki berapa anak? Ya. Yakub memiliki 13 orang anak. Wah. Adik-adik remaja ada yang bersaudara 13 di sini? Ya. Oke. Nama anak-anak Yakub yang pertama itu bernama Ruben. Yang kedua bernama Simeon, kemudian ketiga Lewi, 4 Yehuda, dan Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulon, Dina, Yusuf, dan terakhir bernama Benyamin. Ya. Jadi Tuhan menepati janjinya untuk memberikan Yakub keturunan yang banyak karena Tuhan memberkati Yakub. Karena Yakub juga sudah mempunyai anak yang banyak, Yakub juga memiliki ternak yang banyak. Dia sangat diberkati oleh Tuhan. Kambing dombanya sangat banyak. Tuhan membuat ternak-ternak Yakub bertambah-tambah banyak. Tuhan pernah berjanji kepada Yakub bahwa Ia akan senantiasa menyertai Yakub. Dan sekarang janji Tuhan sudah terpenuhi adik-adik. Sungguh Tuhan sudah menepati janjinya. Ya adik-adik, dari cerita kita yang kita sudah dengarkan tadi, di sini kita melihat bahwa Yakub adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Meskipun dulu masa lalunya dia sudah melukai hati kakaknya dan ayahnya, tetapi setelah itu
dia mau kembali bertobat, dia kembali berbuat baik dengan cara dia bekerja dengan keras, dia ulet, dia tekun, dia menuruti semua yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, Tuhan sangat menghargai keuletan dan kerja keras dari Yakub. Akhirnya, karena kerja keras yang dilakukan oleh Yakub, karena dia ulet, dia tekun, akhirnya Tuhan pun memberkati Yakub. Tuhan menepati janjinya dengan memberikan berkat yang banyak dan juga memberikan keturunan yang banyak. Ya, adik-adik, Tuhan sangat mengerti dan memahami jika kita memang benar-benar atau bersungguh-sungguh mau bekerja keras. Ya, meskipun mungkin kita sering melakukan kesalahan, kita sering melukai hati orang tua kita, sering melukai hati saudara kita, bahkan melukai hati Tuhan, tetapi kita harus yakin, kita harus tahu bahwa Tuhan akan mengampuni kita jika kita memang benar-benar mau bertobat dan kembali berbuat baik. Ya, adik-adik, demikianlah cerita kita hari ini. Judul cerita kita, Yakub diberkati Tuhan di Haran. Terambil dari Kejadian pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 35, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, meresponi akan firman Tuhan tadi, sambil itu kita juga akan mengumpulkan persembahan syukur kita. Mari bersama-sama kita mengangkat pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Adik-adik, mari bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat. Kita tenang, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang sungguh baik, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang Tuhan baru perdengarkan bagi kami. Biarlah firman tadi Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi ajar kami sebagai anak-anak-Mu untuk boleh dapat melakukan itu dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan tadi boleh menjadi pedoman dalam langkah hidup kami. Bapa di sorga, kami berdoa ya Tuhan, buat adik-adik remaja kami yang ada di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan mau melihat keberadaan mereka, pribadi lepas pribadi, dalam kehidupan mereka, dalam mereka menuntut ilmu, dalam mereka beraktivitas, dalam mereka bergaul. Kiranya Tuhan mau selalu hadir dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan memberi kesehatan, beri kekuatan, beri kepintaran, sehingga mereka boleh dapat menuntut ilmu dengan baik. Dan apa yang menjadi cita-citanya, Tuhan bukakan jalan, sehingga ke depan adik-adik sekolah minggu kami boleh dapat meraih cita-cita itu. Dan ajar mereka untuk selalu mengucap syukur hanya kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa
buat para orang tua yang ada di rumah. Orang tua dari adik-adik remaja kami, Tuhan berkati mereka. Papa, mama, Tuhan berkati, beri kuat, beri sehat, beri umur yang panjang, beri hikmat, sehingga mereka boleh dapat mendidik dan mengarahkan adik-adik remaja kami dengan baik, seturut dan kehendak Tuhan. Berkati mereka dalam apapun yang mereka kerjakan, dalam usaha mereka, Tuhan berkati. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa ya Tuhan, buat kami, para guru-guru, sekolah minggu di Jemaat Masale, kiranya Tuhan berkati kami pribadi lepas pribadi dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, dalam rumah tangga kami, secara khusus dalam pelayanan kami di tempat ini, Jemaat Masale. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan mau senantiasa berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami boleh dapat tetap mengangkat tugas dan pelayanan kami dengan baik, seturut dan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami pun tidak lupa berdoa jika mungkin ada dari anak-anak remaja kami yang ada di rumah yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh. Kami tidak tahu keberadaan mereka Tuhan, keadaan mereka, kiranya Tuhan mau datang sebagai dokter yang tidak kelihatan, jamah tubuh mereka yang sakit ya Tuhan, sehingga mereka boleh dapat pulih kembali dan boleh dapat melanjutkan aktivitas mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan juga akan persembahan syukur kami yang baru kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkati itu, walaupun jumlahnya sedikit, tapi biarlah ya Tuhan, persembahan syukur kami boleh dapat kami gunakan dengan baik untuk pelayanan kami di tempat ini. Dan yang masih ada pada kami Tuhan berkati pula, ajar kami sehingga kami boleh dapat mengelola itu dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami di tempat ini. Engkau tahu Tuhan akan kondisi yang sekarang melanda bangsa kami. Kiranya Tuhan mau tetap beri kami kuat, beri kami sehat, beri kami kesabaran ya Tuhan, tetap menaati protokol pemerintah. Kiranya Tuhan mau menjaga kami ya Tuhan, menjauhkan kami daripada sakit penyakit dan virus-virus corona ya Tuhan, sehingga jika Tuhan berkenan, suatu saat nanti ya Tuhan kami boleh dapat kembali lagi beribadah, berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan terimalah doa kami, ini doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan yang mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Menutup ibadah kita, kakak mengundang adik-adik bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengangkat pujian Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang,
Kita tutup ibadah kita, mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan mengasihani kita, kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita pada minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.